Bapak Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wa ashabi kullin wa likulin wa jami'i syuyukhina mu'allimina wa silsilatul umina wa khusunillah sahibi hadha ta'alif al-imam Abdillah Bafadl al-Hadrami wa jami'i syurrahi kutubihi al-imam Ibn Hajar al-Hitami wa Syekh Muhammad Mahfud at-Tarmasi wa jami'i syuyukhina mu'allimina biniyati anna Allah yaj'aluna min ahli al-'inaya wa ri'aya wal hifdhi wal wiqaya bihaqi sayyidil bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat Allah yang lain sehingga kita sami-sami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan berbagai macam nikmat sehingga bisa menjalankan ibadah dengan baik, pekerjaan dengan baik dan segala aktivitas kita semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara muslim kita khususnya teng Gaza mriku mugi-mugi ditolong kali Allah Subhanahu wa taala. Kita nerusaken saniki bab sujud syukur faslun fi sujudi syukri. Kita membahas tentang sujud syukur. Syukur niki secara bahasa niku sama dengan cara bahasa Arab niku sama dengan alhamd nggih. Pujian, ngoten lho nggih. Pujian niku kan suatu perbuatan yang timbul nggih atau suatu perbuatan yang mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Baik kita niki memperoleh nikmat tersebut atau tidak nggih. Baik kita angsal nikmat atau enggak kita tetap mengucap alhamdulillah pada dasarnya. Jenengan sholat nggih, mari sholat ngucap subhanallah terus ngucap alhamdulillah misalkan nggih. Niku kan baik kita pada dasarnya dapat nikmat yang banyak atau enggak nggih kita tetap wiritani ya alhamdulillah. Kita tetap membacanya juga alhamdulillah nggih. Niku secara bahasa niku syukur ngoten lho nggih. Tapi secara uruf ataupun secara istilah nggih, yang namanya syukur niku adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Seorang hamba niki menyalurkan ataupun melaksanakan menggunakan segala macam nikmat Allah yang diberikan pada dirinya, berarti menggunakan anggota badan, menggunakan pikiran, menggunakan hati, itu untuk sesuatu yang khuliqa li ajlihi. Digunakan untuk intinya niku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syukur niki pada dasarnya bisa lebih khusus daripada makna alhamd tadi nggih. Kan karena syukur niku adalah menyalurkan. Seorang hamba niki menyalurkan segala anggota tubuh, pikiran ataupun hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki pernah menyatakan dan hadis niki sering kita dengar yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Di pagi hari setiap ruas-ruas anggota tubuh yang jumlahnya wonten 360 setiap ruas-ruas tulang di tubuh kita niku yusbihu berpagi hari mingkuli ahadikum shadaqah
setiap ruas dari tubuh kita niki disuruh untuk bersedekah, kasarane ngoten. Setiap ruas di seluruh tubuh kita yang jumlahnya tadi 360 nggih, dalam hadis Nabi yang lain niki disuruh untuk bersedekah. Ngoten. Maka Nabi meneruskan nggih, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap satu tasbihan, maksudnya setiap kali membaca subhanallah niku shadaqah. Maksudnya pahalanya seperti pahala sedekah. Lek kita mantun salat maca subhanallah mawon ping pinten? Nggih. 33 kira-kira nggih. Atau ketika melihat sesuatu kita bilang juga subhanallah. Setiap kali satu niki dianggap satu sama dengan satu kali sedekah intinya. Lek 33 nggih 33 nggih. Fakullu tahmidatin sedekah. Setiap pujian, setiap kita kira-kira membaca alhamdulillah nggih, niku juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap membaca tahlil, tahlil ini maksudnya nggih membaca la ilaha illallah nggih. Setiap kali bacaan la ilaha illallah niku shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap baca takbir juga shadaqah. Kemudian Nabi juga menambah nggih, karena tadi kan seluruh anggota badan. Kalau kita baca subhanallah alhamdulillah otomatis cuma mulut kan nggih. Anggota badan lain boten. Tirosin Nabi wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun an munkar shadaqah. Memerintahkan ataupun menganjurkan kebaikan niku juga shadaqah. Menganjurkan kebaikan niki bisa dengan mulut ataupun dengan gerakan tubuh kan nggih. Nah, dengan tangan nggih dan lain sebagainya nggih. Semisal kita niki mau mengajak orang nggih, Qur'ane diberikan ke orangnya loh, kan berarti dengan perbuatan. Niku juga sedekah. Ataupun mencegah dari hal-hal yang mungkar nggih, mencegah sesuatu yang mungkar niku juga sedekah. Tapi dirose Nabi wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minad duha. Cukup nggih untuk memenuhi rasa syukur seluruh anggota tubuh yang jumlah napa ruas-ruas tulang tadi niki 360 niku cukup dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Karena di dalam sholat duha kan ada gerakan dan seluruh tubuh kita juga bergerak. Mulai kepala sampai kaki niki ketika sholat kan bergerak seluruhnya. Belum nopo lisan kita. Lisan kita niki juga pasti bergerak ketika melakukan sholat. Kemudian hati kita ketika sholat niku umumnya nggih, insya Allah fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan ketika sholat, otomatis niku kan juga pahala. Dan itu tirose Nabi nggih, kalau setiap hari niku adalah rasa syukur yang sudah memenuhi nikmat-nikmat Allah yang ada pada tubuh kita niki. Cuma 2 rakaat, apalagi kalau tambah ngoten lho nggih. Karena yang dimaksud sholat duha kan ya kita tahu sendiri kan ya, sholat yang kita lakukan ketika matahari sudah terbit kira-kira 1 tombak, atau kalau kita menitkan ya, kira-kira 15, wonten sing ngomong 15 menitan atau wonten sing 20 menitan, atau tengah kalender niki kadang-kadang sampai setengah menit, setengah jam ya. Setengah jam setelah matahari terbit nggih, atau bisa kita lihat ke jadwal waktu sholat di kalender yang biasanya ada nggih, waktu duha niki jam berapa pada hari ini misalkan, niku mulai waktu duha sampai sebelum duhur nggih. Terus kesempatannya kan besar untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah akan segala nikmat yang ada pada tubuh kita. Niku tirose Nabi nggih cukup nggih. Maksudnya cukup niku nggih dianggap cukup memenuhi rasa syukur. Kalau kita balas nikmati Allah nggih gak mungkin saged pada dasarnya nggih. Cuma untuk menunjukkan rasa syukur akan nikmat seluruh tubuh niki diparingi nikmat, 2 rakaat niki sudah dianggap cukup. Otomatis kalau dilebihkan juga tambah baik nggih. Niki makna makna syukur nggih. Makna syukur kepada
Allah Subhanahu wa taala nggih. Sebelum kita membahas tentang sujud syukur niki napa nggih. Dan sujud syukur niki tidak serta merta tanpa dalil nggih. Dalile sujud syukur niki kathah ngoten nggih. Dalilnya sujud syukur niki sangat banyak nggih. Termasuk nggih Nabi Muhammad niki kan pernah nggih sal tu'to dawuhe Allah nggih. Mintalah kan diberi nggih. Ketika beliau meminta syafaat, intinya nggih, syafaat untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita-kita nggih. Niku Nabi kan sampai dalam satu hadis niku Nabi sampai sujud nggih. Sujud kepada Allah, tidak mengangkat, pada dasarnya ngoten nggih, beliau ingin meminta kepada Allah dan beliau akan sujud dan mengangkat nggih ketika dikabulkan keinginan beliau nggih. Dan ketika diperintahkan Allah nggih. Dados Nabi dalam hadis niku sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Aku meminta kepada Allah dan aku meminta syafaat untuk umatku. Aku meminta hak untuk menolong umatku. Ngoten lho nggih. Meminta syafaat. Fa'atani thulutsa ummati fasajadtu syukron li rabbi nggih. Kemudian Allah memberikanku sepertiga dari umatku. Maksudnya Allah memberikan hak untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat sepertiga dari umat beliau. Otomatis umat yang dimaksud niki umat ijabah, umat yang mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi meminta diberi sepertiga, kemudian fasajatu syukron li rabbi, beliau niku sujud untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat kepalanya kembali, mantun sujud wau terus mengangkat kepalanya meminta lagi kepada Allah untuk syafaat damel umat. Kali Allah diberi sepertiga lagi, berarti angsal 2/3 kan. Terus Nabi sujud malih, terus ngangkat kepala malih minta lagi, kali Allah diberi sepertiga lagi. Nggih klop dadose seluruh umat dapat syafaat dengan berbagai macam syafaat. Tapi nggih syafaatnya Nabi kan macam-macam nggih. Ada syafaat Nabi niku napa untuk kalau ada orang niki ibadahnya sudah pol-polan nggih, gak duwe dosa blas. Niku kalau mendapat syafaat Nabi nggih, derajatnya lebih tinggi lagi teng surga nggih. Nah, kalau ada orang niki misalkan napa banyak dosanya, semisal dosanya niki semisal dia ndak dapat syafaat Nabi, dia masuk neraka terlebih dahulu, dapat syafaat Nabi nggih langsung mlebu surga. Wonten lho nggih. Wonten sing mlebu neraka niki suwe, tapi untuk syafaat Nabi dapat keringanan nggih, dapat potongan tahanan ya. Ada yang nggih paling terakhir nggih, orang yang untuk syafaat Nabi teng neraka paling suwe tapi pada akhirnya dia bisa keluar nggih. Atau teng sirat nih lah napa teng jembatan nggih, teng sirat nggih. Ini kan napa nggih sangat napa lebih tipis teko rambut nggih, lebih tajam teko pedang nggih. Cara lewat nih kan nggih bisa kesulitan. Ada yang dapat syafaat Nabi bisa cepat, ada yang rodok lambat nggih. Ada yang lambat tapi selamat. Ngoten lho nggih. Dapat syafaat Nabi Muhammad. Lah niku wau yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam syafaat yang bisa atau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Terus semua umat Nabi yang menjawab panggilan Nabi, yang mau beriman kepada Nabi, niki dapat syafaat beliau. Sebagai rasa syukur beliau sujud syukur. Ngoten lho nggih. Beliau melakukan sujud syukur. Niki dalil yang pertama nggih. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali juga melakukan sujud syukur. Dalam hadis lain nggih, idza ja'ahu amru surur au busyira bihi kharra sajidan syukron lillah. Dalam hadis lain pun nggih, Nabi Muhammad kalau datang sesuatu yang menggembirakan beliau, ngoten lho. Amri surur au busyira bihi, atau beliau ini diberi kabar gembira, beliau kharra sajidan syukron lillah. Beliau niki menjatuhkan diri untuk sujud syukron karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ngoten. Nah, terus napa? Cara sujud syukur niki bukan sekedar sujud nggih, bukan ngarang kiambek nggih, tapi ada dalilnya nggih. Nah, meskipun ada memang beberapa orang yang menentang gak ono sujud syukur niku, ngoten lho nggih. Tapi sujud syukur niki ada dalilnya dan hukumnya nanti sunnah, ngoten lho nggih, mboten wajib. Lek syukur teng Allah niku wajib, tapi sujud syukur niki sunnah, ngoten lho nggih. Nah, terus tirose musonef yusannu sujudus syukri inda hujumi ni'matin wandifa'i niqmatin wali ru'yati fasikin mutadzahirin. Disunnahkan melaksanakan sujud syukur inda hujumi ni'matin, ketika nikmat niku tiba-tiba datang, mendadak datang, suatu nikmat yang besar yang mendadak datang. Baik nikmat niki adalah nikmat agama nggih, ataupun nikmat niki adalah nikmat dunia. Kalau nikmat dunia niku otomatis syaratnya harus yang halal pokoknya, ngoten lho nggih. Kalau yang haram mboten angsal disujud syukuri. Niki nikmat agama nggih. Misalkan lek nikmat agama niki mungkin cara anue ada orang nggih koyo wali ngoten niku lho nggih. Terus moro naik orang yang dekat kepada Allah, kemudian dia diberitahu misalkan nggih oleh Allah kalau memang tingkatannya tambah munggah malih. Nah, kayak ngoten niku juga langsung sujud syukur. Nah, misalkan nggih atau contoh mawon nggih lek teng sing gampangane nggih. Sujud syukur niku karena niku wau mendapat nikmat nggih, hujumu nikmatin nggih. Yang nikmat syaratnya niku layah tasib min haitsu layah tasib. Sekiranya nikmat niku tidak disangka-sangka. Syaratnya sujud syukur niku mendapat nikmat yang tidak disangka-sangka. Baik orang niki berharap nikmat tersebut sebelumnya ataupun tidak. Ngoten lho. Baik nikmat itu diperoleh oleh dirinya sendiri atau diperoleh oleh keluarganya atau diperoleh oleh orang lain, oleh muslim yang lain, ngoten lho nggih. Nah, contoh misalkan nggih, ada orang atau kita sendiri misalkan kemudian kali Allah diberi rizki anak lahir selamat, semisal nggih. Lahir dengan selamat, istrinya juga selamat. Leh niku cara suami nggih dianjurkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat yang untuk umumnya muslim, semisal nggih. Semisal mawon nggih, mugi-mugi Gaza merdeka misalkan nggih. Semisal moro Gaza niki merdeka, misalkan nggih. Moro kemudian sing nentang kali orang Islam di Gaza mriko niki dihalangi oleh Allah semisal nggih. Maka ketika kita dapat kabar semacam niku nggih disunahkan juga untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok nikmat besar yang diperoleh baik diri kita sendiri atau orang lain. Atau tadi kan nggih baik nikmat niku nikmat agama atau nikmat dunia misalkan nggih. Misalkan kita tiba-tiba kita kerja, ngoten lho nggih. Yang umumnya kerja niku nggih pada dasarnya kalau nikmatnya biasa mboten angsal sujud syukur. Lan jenengan misalkan kerja teng pasar, penghasilan per hari niku misalkan 1 juta, semisal nggih. Per hari wis biasae memang 1 juta. Untuk 1 juta nggih niku berarti nikmat biasa. Tidak perlu atau tidak disunahkan untuk sujud syukur. Tapi semisal ketika berangkat ke pasar niku ndak mengira penghasilan tiba-tiba sehari niku bisa langsung dapat 10 juta. Kan nggih seneng langsung nggih. 1 juta langsung ningkat 10 juta dalam sehari. Cara nikmat dia katakan niki nikmat yang mendadak, tidak terduga. Moro-moro untuk orderan sak mono akeh misalkan nggih. Semacam niku meskipun yang diperoleh harta syaratnya tadi harus harta yang halal nggih. Tadi kan harta halal nggih kerja semisal
maka nggih dia disunahkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau semisal wonten zaman sakniki nggih, dirose sebagian orang mencari kerja nggih agak sulit nggih. Ngelamar mriko gak entuk nggih. Wis saulan, rong wulan, telung wulan tidak ada panggilan kerja semisal nggih. Terus moro-moro mendadak dapat panggilan di perusahaan yang lumayan misalkan nggih. Dan dia sangat gembira dengan nikmat tersebut, tidak menyangka juga, maka sunnah juga untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur ini bukan hanya untuk napa? Nikmat agama lah kira-kira nggih. Bahkan nikmat dunia pun asal nikmatnya halal niku juga dianjurkan. Atau contoh malih nggih. Misalkan kita niki terpisah kali saudara kita, wis suwe gak mulih, gak ono kabare, gak ro urip matine semisal nggih. Tiba-tiba dia muncul nongol nggih, semisal. Tiba-tiba kelihatan hidup gitu loh nggih, ada di hadapan kita nggih. Saking senenge nggih, sunnahkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah, niku. Atau tirose musannaf wan difai nikmatin ataupun tertolaknya nikmah niki siksa ataupun azab ataupun bencana ngoten lho nggih yang kira-kira nggih tidak dikira-kira ngoten maksudnya selamat teko bencana niku tidak terduga ngoten lho nggih selamat dari bencana tersebut contoh semisal orang yang kemarin kena musibah napa Gunung Semeru niku misalkan nggih. Ada awan panas, yang lain kena, orang niki tok gak kena misalkan karena sembunyi di batu misalkan lho nggih. Maka orang semacam niki pun juga sunnah untuk sujud syukur kepada Allah nggih. Atau semisal dia selamat nggih, wis kenyut kena banyu tapi kali Allah diselamatkan. Nggih sunnah untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ngapunten kita niki lewat numpak mobil atau numpak sepeda motor pun hati-hati. Moro-moro wonten misalkan nggih ono mobil langsung paplasan bres ngeten. Sing niki nabrak. Tapi kita kei selamat kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki juga sunnah untuk sujud syukur kepada Allah. Soalnya atine lak deg-degan nggih. Cara tanda nikmat ataupun selamat dari sesuatu yang mendadak tadi nggih atine kaya ana deg-deg ngoten kan nggih. Entuk duwe akeh lak ya ndredeg karo doan nggih. Selamat dugi bencana juga rada ndredeg kan. Nah, niku lek kaya ngoten niku salah satu tanda untuk kita sunah sujud syukur. Ngoten. Atau lek dirose musannaf teng mriki kasatril masawi seperti kali Allah aibnya niki ditutup ngoten aib yang besar niki ditutup ada orang yang tahu aib kita semisal kate ditutupno nang wong akeh wong elek misalkan nggih aja di ono wong apik nggih ada orang kurang baik tahu aib kita yang semisal dianu kita jadi rusak sak keluarga jadi rusak misalkan nggih tapi kali Allah kemudian tutupi entah orangnya moro-moro di daerah lain misalkan dan lain sebagainya loh. Semacam niku pun juga dianjurkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita punya keluarga sakit, kemudian kali Allah tiba-tiba diberi suatu kesembuhan tanpa terduga, ngoten. Obatnya gak terduga. Nang rumah sakit kira-kira mek ngeten tok moro-moro waras misalkan nggih niku pun juga sunnah untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok nikmat-nikmat yang besar tadi, nikmat-nikmat yang kira-kira ndamel ati kita niki deg-degan, ngoten lho nggih. Termasuk misalkan jenengan nate maos kan nggih surat napa? Ceritain Nabi Daud nggih. Nabi Daud nggih, yang kemarin niku lho nggih, yang Nabi Daud nggih di surat Shad ya. Kemarin kita membahas tentang sujud tilawah nggih.
Tapi yang di surat Shad niki bukan sujud tilawah, tapi sujud syukurnya Nabi Daud nggih. Jadi Nabi juga sujud syukur nggih, bersyukur atas diterimanya tobat Nabiul. Maksudnya tobat niki bukan karena Nabi Daud niki dosa nggih. Diterimanya napa? Kembalinya Nabi Daud nggih ke arah yang memang bener ngoten lho nggih. Niku teng Quran kan wa hal ataka nabaul khasmi id tasawwarul mihrab id dakhalu ala Dawud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jata wa liya na'jatu wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika illa ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Teng mriku niku wonten sujude nggih, tapi sanes sujud tilawah nggih. Terusane ayate fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Seperti yang kami sampaikan kemarin nggih, ada beberapa cerita yang secara napa untuk seorang nabi niku kurang pantas nggih. Yang katanya Nabi Daud niki sampai napa delok kasarane kelihatan ada perempuan yang mandi, kan niku kurang pantas untuk seorang nabi. Cerita niki tapi nggih. Yang baik kalau tirose Imam Ibnu Katsir nggih rahimahullah, beliau niku menyatakan yes, kita niki beriman pada zahirnya ayat yang kula waos wau nggih. Yang mana di ayat tersebut niku intinya nggih, Nabi Daud niki Nabi Daud lek cara teng ceritain Nabi Daud niku membagi seminggu nggih, 7 hari niku dibagi menjadi 3 bagian nggih. 3 hari dikhususkan untuk karena beliau raja nggih. Jadi 3 hari beliau khususkan untuk menerima laporan orang. Satose beliau nopo dadi hakim selama 3 hari niku. Kasarane ngoten nggih. Niki khusus ngoten lho nggih. Terus 3 hari berikutnya niku dikhususkan untuk napa? Dikhususkan untuk ibadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 1 hari niki khusus untuk keluargae. Ngoten. Yang 1 hari khusus untuk keluarganya. Lah, ketika Nabi Daud niki mengkhususkan nggih, berada di hari yang khusus untuk ibadah, otomatis kan tidak menerima laporan orang, ngoten lho nggih, tidak menerima laporan masyarakat nggih. Teng ayat tadi tiba-tiba ada 2 orang yang berseteru moro-moro naik mihrab, naik tembok, ngoten lho nggih. Naik tembok yang mana nggih jenenge raja kan nggih di kawal, lawangnya ditutup, ngoten lho, ada penjaganya. Nah, jadi 2 orang niki naik ke tembok, kemudian tiba-tiba langsung ada di hadapan Nabi Daud. Terus membuat laporan yang intinya kula duwe dulur, ngoten lho nggih. Kula niki duwe 99 wedhus. Saya punya 99 kambing, saudara saya niki punya 1 kambing, kasarane ngoten. Tapi napa sing punya 99 niku ingin juga yang 1 kambing niki di ramut ambek dheke, ngoten lho nggih. Pingin juga diambil. Jadinya meminta hukum nggih, meminta keputusan hukum kepada Nabi Daud. Ya apa wong niki wedhuse wis 99 kok sik kate ngrebut wedhus siji, ngoten lho nggih. Cek jangkep 100 nggih. Kemudian oleh Nabi Daud kan nggih dikatakan nggih. Napa? Laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Kamu sudah zalim nggih ketika meminta 1 kambing untuk kamu satukan ke kambingmu, ngoten lho nggih. Tatkala semacam niku seperti setelah selesai intinya menghukum nggih. Nabi Daud niki sadar, ngoten lho, bahwa ada beberapa perbuatan beliau yang kurang baik, ngoten lho nggih. Mboten dosa tapi kurang baik nggih. Kemudian setelah niku beliau niku napa fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Beliau napa menjatuhkan diri
beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niku termasuk cerita Nabi Daud niki ceritane sujud syukur. Wonten lho nggih. Sujud syukur yang dilakukan oleh Nabi Daud pada saat niku. Dan Nabi Muhammad pun ketika sahabat atau ketika Nabi niku membaca ayat tersebut, sahabat niki langsung nyiapaken tempat untuk Nabi sujud. Tapi kali Nabi dibilangi disanjangi kalau niki bukan sujud tilawah asli nih. Niki adalah syukurnya Nabiullah Daud akan diterimanya kembali beliau. Karena nopo pas Nabi Daud niku kaya ngoten susah nemen sampai nangis, ngoten lho nggih. Terus kali Allah diterima per nopo alasan beliau nggih. Jadinya sampai sujud syukur. Dan Nabi pun karena sudah disiapkan oleh sahabat, beliau turun kemudian beliau sujud syukur. Yang sampai sekarang kalau kita baca ayat niki boleh sujud syukur karena membaca ayat yang tadi. Ngoten nggih. Niki sujud syukur wau nggih. Karena melihat nikmat yang begitu tidak disangka-sangka atau terhindar dari suatu musibah yang tidak disangka juga. Wali ru'yati fasikin mutadzahirin. Wonten tambahan malih. Kita sunnah sujud syukur ketika melihat orang yang fasik yang menampakkan kefasikannya. Melihat orang fasik yang menampakkan jelas kefasikannya di hadapan orang banyak. Ngoten lho nggih. Contoh orang fasik niki pelaku dosa besar. Misalkan wonten tiyang moro-moro ngombe sabu-sabu nggih. Waliyadzubillah nggih. Misalkan dia minum narkoba di tengah keramaian. Ngoten lho nggih. Lah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah nggih kita sunnah untuk sujud syukur. Soalnya ini musibah agama ngoten lho nggih. Terusane kalau kita niki melihat nggih wa yudhiru halil mutadhir wa ru'yati mubtala wa yusuruha. Kalau kita melihat orang diberi ujian nggih ngapunten nggih. Kalau kita melihat orang diberi ujian oleh Allah, kita pun disunahkan untuk sujud syukur. Ya ngapunten misalkan kita melihat ada saudara kita niki mboten saged napa melampah misalkan nggih karena kondisi tertentu niki kita disunahkan untuk sujud syukur kepada Allah nggih. Tapi bukan mencukuri wonge nggih. Kita sujud syukurnya niki karena Allah, karena alhamdulillah tidak sampai diberi kekurangan seperti orang tersebut. Tapi tidak boleh di depan orangnya. Ngoten lho nggih. Kalau pengen sujud syukur sekali mawon tapi di tempat lain yang tidak kelihatan oleh orang tersebut. Dan mboten angsal ndek ngarepe tiyangi. Ngoten lho nggih. Kecuali kalau yang tadi kalau orang napa menampakkan kefasikannya, kita malah disuruh untuk di depannya. Ngoten lho nggih. Sujud syukur di depannya. Agar dia niki tahu maksudnya nggih. Kita sujud syukur kepada Allah bek menawa wong sing nglakoni kefasikan tadi mau berhenti dari kefasikannya. Ngoten. Jadi nggih mboten napa jenenge? Mboten ngawur nggih. Kalau orang yang diuji malah disuruh untuk napa wau menyembunyikan nggih, tidak menampakkan di hadapan orang banyak nggih. Kemudian nggih wonten keterangan nggih sebagian napa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nggih niki masih berkaitan dengan tadi melihat orang yang diuji oleh Allah. Diuji apapun nggih wau contoh mawon nggih. Diuji dengan ketidakberdayaan niku juga termasuk ujian kan nggih. Wonten keterangan niku nggih, siapa ya orang yang melihat orang yang diuji, kemudian dia niki mengatakan nggih, ketika melihat orang yang diuji oleh Allah nggih, dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani wa ma ibtalani wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila. Wonten. Alhamdulillahilladzi afani wa ma ibtalani wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila.
Sing artine nggih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi afani, yang telah memberikan aku kesehatan, wa mabtalani, dan tidak memberikan aku ujian, tidak mencoba nggih, menguji aku, wa faddalani ala katsiri min khalqi tafdila, dan Allah telah memberikan aku keutamaan nggih, di atas orang banyak nggih, di atas sekalian makhluknya nggih. Maksudnya Allah memberikan aku keutamaan tidak sampai terkena ujian seperti orang tersebut. Ngoten lho nggih. Yang tadi nggih, alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min khalqi tafdila. Niku teng keterangane man qala dzalika ufiya min dzalikal bala ma'asya. Orang yang mengucapkan perkataan tersebut niku oleh Allah akan ufiya, diberi kesehatan, dijauhkan nggih dari balak tersebut ma'asya, selama dia hidup. Ngoten. Niku dongohe nggih. Maksudnya kalau kita niki melihat orang tertimpa musibah ngoten nggih atau ujian nggih. Misalkan wonten tiyang sakit nggih, sakite rada lumayan nemen misalkan nggih. Niku nggih wau wonten keterangan baca alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila. Kemudian nggih ngapunten, kalau kita melihat orang terkena musibah meskipun kita niki sunnah sujud syukur nggih, tetap kita nggih dianjurkan untuk boten suwe-suwe ningali misalkan nggih, agar tidak timbul juga ngoten lho nggih di dalam hati kita merendahkan orang tersebut nggih. Teng Islam kan cara anu rata sedanten nggih, sing bedakno niki takwae lah intine nggih. Urusan napa fisik tubuh nggih, kekuatan dan lain sebagainya nggih, niku ada fadl dari Allah kepada sebagian orang nggih. Sebagian orang kali Allah tidak diberi kelebihan tersebut nggih. Lah kita kan nggih alhamdulillah diparingi kelebihan nggih, ningali nggih alhamdulillah, berjalan nggih alhamdulillah nggih, tangan nggih tasik kiat nggih, mulut masih bisa berucap nggih. Niku kan beberapa orang tidak diberi kelebihan. Agar kita tidak menghina juga niku dianjurkan nggih yaghuddu basarahu, tidak lama-lama memandang orang yang ditimpa ujian wau. Niku tadi nggih sebab-sebab ataupun hal-hal nggih dan juga dalil tentang sujud syukur nggih. Saniki carane sujud syukur niku di mana nggih. Seperti yang kula sampaikan sebelumnya nggih, sujud yang bukan salat nggih. Niku ada 3 kan kemarin nggih. Pertama niku sujud syahwi nggih. Niku khusus di dalam salat. Ada sujud tilawah. Sujud tilawah niku nggih atau sujud ayat sajdah nggih, niki bisa saja di dalam salat atau bisa juga di luar salat nggih. Kalau sujud syukur niki tidak boleh di dalam salat, harus di luar salat nggih. Sujud syukur niki harus di luar salat nggih. Dadi lek wonten tiyang salat terus langsung diberi kabar semisal anakmu lahir nggih, langsung seneng, nggih tetap saja dia harus menyelesaikan sholat terlebih dahulu baru sujud syukur. Ngoten lho nggih. Karena sujud syukur niku harus di luar sholat. Terus sujud syukur niki ya napa nggih? Sujud syukur niku caranya sama dengan sujud tilawah di luar sholat. Ngoten lho nggih. Kemarin sujud tilawah di luar sholat kita diharuskan membaca takbiratul ihram. Nggih, harus niat sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur juga sama. Kalau kita mendapat nikmat yang hebat tadi, maka kita nggih sama dengan sujud-sujud yang lain harus suci dari hadas nggih. Harus punya wudhu intine nggih. Harus ngadep kiblat, harus nutup aurat. Baru kemudian dan juga harus takbiratul ihram. Baik dia berdiri ataupun duduk pokok takbiratul ihram nggih. Wajib takbiratul ihram dengan niat sujud syukur. Kemudian sama dengan sujud tilawah, sujud syukur niki sujudnya cuma sekali. Bacaannya nopo terserah jenengan kaya winginane. Maca subhanallah cekap, maca subhan rabbil a'la saged,
atau mau sujute yang pernah dibaca Nabi sajada wajhi nggih, sujud malamnya Nabi nggih, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Niku juga bisa ngoten. Dadi mboten repot ngoten lho nggih. Nah, yang penting kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan tadi nggih, melakukan sujud. Ngoten lho nggih. Niku carane. Mantun sujud nggih otomatis kita duduk dan diakhiri dengan salam. Ngoten. Jadi mboten mek sekedar sujud melayu, mboten nggih. Tapi sujud kemudian kita takbir, sujud kemudian duduk salam. Ngoten. Niku selesai proses sujud syukur nggih. Nah, dados harus, tapi wau nggih, harus madhep kiblat, harus dalam kondisi punya wudu nggih, dan juga dia harus menutup aurat nggih. Nek pas untuk syukur dapat khobar tadi belum punya wudu nggih, sama tilawah kemarin, wudu riyen, ngoten lho nggih. Kalau semisal aurat kita tidak sempurna nutupe nggih, ditutup riyen. Mboten harus langsung seketika niku nggih. Dan tadi kan nggih, sujud syukur jangan dilakukan ketika kita niki sukses, tapi sukses hal yang haram. Nggih, mboten angsal. Dosane tambah gede. Ngapunten misalkan nggih, wonten pengedar sabu-sabu kok sukses, ngoten lho nggih. Yang kemarin cuma dapat 1 kantong, saniki iso 100 kantong. Nggih enggak oleh sujud syukur nggih. Ngapunten pisan, wonten tiyang nggih, korupsine berhasil misalkan nggih. Entuk duit gede tapi korupsi. Nggih tidak boleh dia sujud syukur, ngoten lho. Karena hal yang haram, ngoten lho. Tidak patut dan tidak diperbolehkan. Wis haram sujude ya tambah haram nggih, ngoten lho nggih. Dan tadi nggih sujud syukur untuk nikmat yang mendadak, bukan untuk nikmat yang harian. Kalau nikmat harian nggih jenengan misalkan napa nggih wau nggih kerja bendino kan kerja nggih kira-kira penghasilannya antara 500 sampai misalkan nggih, atau lek cara harian misalkan 100 sampai 200.000 misalkan nggih, semisal mawon nggih. Coranu kan harian yes, memang sak monten ya, mboten sunah sujud syukur nggih. Terus nikmat kita bendino saged ningali alhamdulillah nggih, bendinen saged ngadeg dengan jejeg nggih, melampang kita sik eco misalkan nggih, alhamdulillah. Niku pun juga tidak sunah untuk sujud syukur nggih. Lah cara mensyukuri nggih wau salat duha saged, ngoten lho nggih. Atau kita isi dengan salat-salat yang lain nggih. Otomatis niate nggih bukan usolli sunatan syukron, mboten ngoten nggih. Wis usolli sunatan nopo nggih, jenengan salat sunat duha, salat qobliyah napa rawatib niku semisal nggih. Atau lisan kita niki didamel berkata yang baik, menghindari perkataan yang jelek nggih. Tangan kita pun diusahakan untuk napa nglakoni sing apik, sikil sing apik niku kan juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Dados lek tirose ulama bukan sujud napa harian, ngoten lho nggih. Niku kira-kira ngoten yang bisa kula sampaikan. Lek teng mriki wonten tahaman niki yustahabu fi ayati shad fi ghairi shalah fa in sajada fiha amidan aliman fi tahrim batalat. Nggih. Terus kesimpulannya kita sunnah sujud syukur ketika dapat nikmat mendadak ataupun dapat selamat nggih dari suatu musibah, ataupun kita melihat orang yang fasik atau orang yang tidak menyembah Allah, ngoten lho intine nggih. Dan terang-terangan misalkan nggih. Wallahu alam bishawab. Ya, mugi saged manfaat nggih barokah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, baik dengan melakukan sujud tadi atau mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi juga saudara-saudara kita nggih, kita umat Islam mugi-mugi selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggih, termasuk juga saudara kita yang ada di
Ghazah mriko nggih muslimin di sana ataupun muslimin yang ada di muslimat di negara-negara lain di dunia lain yang dalam kondisi tertindas nggih. Semoga diberi kekuatan kali Allah, kesabaran dan mugi-mugi nggih diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan mugi-mugi hati orang muslim di seluruh dunia niki nggih dados hati yang sami-sami kersa mikir muslim yang lain nggih. Nah, sehingga nggih sami-sami dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin sholihatin jalibatin kulli khair tabiatin kulli syarrin lana wa li ahbabina wa anallahu yashfi mardana wa yaghfiru mautana wa yuyassiru murana wa yaqdi hawaijana wa yutawwilu a'marana ma akamil siha wal afiyul afiyah fi taatillah wa taati rasuli wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.